Selamat datang di kisah pengantar tidur, di mana kita akan mendengar, menenangkan hati, dan mulai tertidur. Hai, aku Fadel. Terima kasih sudah bergabung. Bantu aku dengan subscribe jika channel ini membantumu tertidur. Dan mari bersamaku berkelana ke dunia mimpi. Di bawah pondasi kuil merah yang agung, terkubur di kedalaman yang tidak terjangkau oleh cahaya matahari, Kyle berdiri sendirian. Udara di ruang bawah tanah ini terasa dingin, namun bergetar. Di hadapannya, sebuah altar batu tua yang diselimuti lumut kering tampak bercahaya redup. Di sanalah ia berada. Jantung Aterion. Benda itu tidak terlihat seperti perhiasan. Ia adalah sebongkah batu kristal yang berdenyut, mengeluarkan cahaya keemasan yang redup mengikuti ritme yang lambat. Seolah-olah batu itu sedang bernafas. Legenda mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, ketika dewa terakhir, Aterion, gugur dalam perang langit, jantungnya jatuh ke bumi. Jantung itu tidak mati. Ia tertanam di sini, memberi kesuburan pada tanah dan kemakmuran bagi kerajaan Valor selama berabad-abad. Kyle, sang penjaga Ordo, menatap denyut itu dengan penuh hikmat. Ia dibesarkan untuk percaya bahwa takdir tertingginya adalah melindungi batu ini dengan nyawanya. Baginya, selama jantung ini berdetak, dunia akan baik-baik saja. Namun, malam ini berbeda. Dalam keheningan yang suci, Kyle mulai mendengar sesuatu yang asing. Bukan suara doa, bukan pula suara angin. Ia mendengar suara retakan yang sangat halus, seperti es yang pecah di tengah danau yang beku. Ia mendekatkan telinganya ke dinding kuil yang kokoh itu, dan ia menyadari retakan itu bukan berasal dari bangunan. Retakan itu seolah-olah berasal dari ruang antara kenyataan, dunia yang selama ini ia jaga, entah bagaimana mulai terasa rapuh. Lamunan Kyle terpecah saat gema langkah kaki terburu-buru menuruni tangga spiral kuil. Seorang utusan kerajaan datang dengan napas tersengal dan baju zirah yang tertutup debu jalanan. "Penjaga, Raja Valor memanggilmu segera ke aula utama," teriak sang utusan. Kerajaan utara telah melintasi perbatasan. Mereka membawa ribuan pasukan, lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan. Langit di utara sudah hitam karena asap pembakaran. Kyle segera naik ke permukaan. Di aula kerajaan, ia menemukan Raja Valor berdiri di depan peta besar yang membentang di atas meja kayu. Wajah raja biasanya tenang, kini tampak pucat. Tidak ada ambisi di matanya. Yang ada hanyalah ketakutan yang murni.
keputusasaan seorang pemimpin yang tahu bahwa rakyatnya akan segera dibantai. Raja menoleh ke arah Kael saat ia masuk. Suaranya gemetar namun tegas. "Kael, Ordo Penjaga telah bersumpah untuk melindungi kerajaan ini. Kekuatan kita tidak akan cukup menahan serangan utara. Kita butuh mujizat. Kita butuh jantung Aterion." Raja ingin menggunakan kekuatan kristal itu untuk tujuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bukan hanya untuk kesuburan tanah, tapi untuk memperkuat fisik pasukannya, memberikan kemenangan instan, dan menyembuhkan luka dalam sekejap mata. Kael terdiam. Ia melihat tangan raja yang gemetar saat menunjuk ke arah peta. Ia menyadari bahwa permohonan ini bukan lahir dari keserakahan, melainkan dari rasa takut yang mendalam akan kehancuran. Namun, saat ia teringat suara retakan di ruang bawah tanah tadi, sebuah firasat buruk mulai merayap di punggungnya. Sesuatu yang agung seperti jantung Aterion, haruskah ia digunakan sebagai senjata perang? Raja Valor akhirnya memutuskan. Jantung Aterion dipaksa bekerja melampaui batasnya. Di medan perang, keajaiban itu terlihat nyata. Para prajurit yang tadinya sekarat karena luka pedang tiba-tiba berdiri kembali saat cahaya emas merambat di kulit mereka. Luka mereka menutup dalam sekejap. Di desa-desa, gandum tumbuh tinggi hanya dalam semalam, menjanjikan lumbung yang penuh. Langit di atas ibu kota berubah warna menjadi merah delima yang indah namun asing. Rakyat bersorak. Mereka menganggap ini adalah tanda kemenangan mutlak. Namun, Kael yang berdiri di balkon kuil tidak ikut bersorak. Ia melihat ke arah sungai besar yang membelah kota. Airnya surut dengan kecepatan yang mengerikan, menyisakan lumpur hitam dan ikan-ikan yang menggelepar. Keajaiban itu memiliki harga. Kael turun ke hutan di sekitar kuil dan menemukan pemandangan yang menyayat hati. Pohon-pohon raksasa yang tadinya hijau kini meranggas. Daun-daunnya berubah menjadi abu hanya dalam satu hembusan angin. Burung-burung jatuh dari langit, mati tanpa luka. Seolah-olah nafas kehidupan mereka baru saja dicuri. Tanah di bawah kakinya mulai retak. Bukan retakan karena musim kemarau, tapi retakan yang mengeluarkan uap panas dan bau belerang. Kael menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Jantung Aterion tidak menciptakan energi dari ketiadaan. Ia hanya memindahkan hidup dari satu tempat ke tempat lain. Setiap kali seorang prajurit sembuh, sepotong kehidupan alam di sekitarnya mati. Dengan tangan gemetar, Kael berlari menuju arsip rahasia Ordo Penjaga yang terkunci selama berabad-abad. Ia membongkar tumpukan gulungan perkamen yang sudah rapuh.
mencari asal-usul sebenarnya dari batu itu. Di sana, ia menemukan catatan dari penjaga pertama yang ditulis dengan tinta darah yang memudar. Isinya mengejutkan. Jantung Aterion bukanlah sumber energi tanpa batas. Itu adalah sisa-sisa kehidupan terakhir sang dewa yang sedang beristirahat. Batu itu adalah sebuah wadah yang perlahan-lahan habis. Penjaga pertama menuliskan peringatan. Jika jantung dipaksa berdetak untuk keinginan manusia, ia akan menghisap esensi dunia demi memenuhi permintaan itu. Saat jantung berhenti berdetak, dunia akan ikut berhenti bernafas. Kyle segera menemui Raja Valor di tengah pesta perayaan kemenangan sementaranya. Di hadapan para bangsawan, Kyle membentangkan catatan kuno itu. Ia memohon agar raja menghentikan penggunaan jantung sebelum semuanya terlambat. Raja menatap Kyle dengan mata yang cekung dan lelah. Ia tidak membantah. Ia justru berkata dengan nada yang sangat dingin namun jujur. Kyle, jika aku tidak menggunakan batu itu sekarang, rakyatku akan mati dibantai tentara utara hari ini. Jika aku menggunakannya, mungkin dunia akan mati nanti, di masa depan yang tidak aku lihat. Katakan padaku, penjaga, mana yang kau pilih? Mati hari ini dengan kehormatan, atau hidup besok di dunia yang sekarat? Kyle tertegun. Di luar, suara gemuruh petir terdengar. Namun, tidak ada hujan yang turun. Bumi kembali berguncang. Kali ini lebih keras, seolah-olah sedang menjerit kesakitan. Valor mengabaikan peringatan Kyle. Baginya, kelangsungan hidup kerajaan adalah harga mati. Bahkan jika itu harus meminjam waktu dari masa depan dunia. Di garis depan, tentara Valor tampak tak terkalahkan. Mereka menerjang panah dan api, seolah-olah tubuh mereka terbuat dari baja yang tidak bisa hancur. Cahaya merah dari langit menyinari medan perang, memberikan pemandangan yang mengerikan sekaligus megah. Namun, di ibu kota, keajaiban itu mulai menagih hutangnya. Tanah di bawah kaki penduduk mulai terbelah dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Retakan besar menjalar seperti ular di sepanjang jalan utama, menelan rumah-rumah dan pepohonan. Ini bukan lagi sekadar getaran. Bumi seolah sedang berusaha melepaskan diri dari beban yang dipaksakan padanya. Kuil merah, tempat yang paling dekat dengan sumber energi itu, mulai kehilangan kekokohannya. Pilar-pilar marmer yang telah berdiri selama ribuan tahun mulai retak. Debu putih berjatuhan dari langit-langit, menutupi lantai altar yang suci. Kyle berlari menembus kepulan debu, kembali ke ruang bawah tanah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah gravitasi itu sendiri sedang ditarik menuju jantung Aterion. Di sana, ia melihat pemandangan yang memilukan. Jantung itu tidak lagi berdenyut dengan tenang. Warnanya kini berubah dari emas
emas menjadi merah darah yang menyilaukan. Denyutnya tidak lagi lambat dan teratur. Ia berdetak sangat cepat, liar, dan tidak stabil. Bunyinya menyerupai detak jantung makhluk hidup yang sedang dalam kondisi ketakutan atau kesakitan luar biasa. Setiap kali jantung itu berdetak liar, sebuah gelombang kejut terpancar keluar, mengguncang fondasi dunia. Kyle menyentuh altar batu yang kini terasa sangat panas. Ia menyadari satu hal, jantung Aterion tidak sedang memberi kekuatan. Ia sedang menjerit. Ia sedang dipaksa memberikan sisa hidupnya hingga tetes terakhir. Di atas sana, pasukan raja mungkin menang. Tapi di bawah sini, Kyle bisa merasakan detak jantung dunia yang mulai melemah di tengah hiruk-pikuk kekacauan. Ia harus memilih, membiarkan kerajaan menang malam ini, namun mematikan seluruh kehidupan esok hari, atau melakukan sesuatu yang akan dianggap sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Ibu kota bukan lagi tempat berlindung. Di luar sana, orang-orang yang tadinya bersorak atas kemenangan perang, kini berlari menyelamatkan diri dari amukan bumi. Menara-menara tinggi Valor mulai miring, dan langit yang memerah kini terlihat seperti luka yang terbuka lebar. Kyle berdiri di depan altar yang sudah retak parah. Ia melihat ke atas, ke arah langit-langit kuil yang mulai terbuka, menampakkan langit merah yang mengerikan. Ia tahu raja tidak akan berhenti selama jantung itu masih berdetak di tangan Ordo. Raja akan terus menghisapnya sampai dunia menjadi kering dan mati. Penjaga itu menyadari bahwa kesetiaan pada kerajaan adalah pengkhianatan pada kehidupan. Sumpah Ordonya untuk menjaga jantung telah disalahartikan selama berabad-abad. Menjaga bukan berarti memenjarakannya dalam altar batu untuk digunakan sebagai alat kekuasaan. Menjaga berarti memastikan ia kembali ke tempat asalnya saat waktunya tiba. Sebuah gempa susulan yang sangat dahsyat menghantam. Altar batu itu terbelah dua. Jantung Aterion kini melayang di udara, terbungkus dalam pusaran energi yang menyakitkan. Cahayanya mulai meredup, kehilangan kilau emasnya, menyisakan pendaran yang pucat dan sekarat. Kyle mendekat. Ia tidak lagi melihat sebuah artefak magis. Ia melihat sebuah beban sejarah yang harus diakhiri. Tangannya yang gemetar terulur menyentuh energi panas di atas batu itu. Rambut dan jubahnya tertiup kencang oleh angin yang berputar di dalam ruang bawah tanah. "Maafkan kami," bisik Kyle. Suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh kuil yang runtuh. Ia sadar, jantung ini tidak bisa dihancurkan dengan pedang atau mantra. Kekuatan tidak bisa menghentikan kekuatan. Satu-satunya cara untuk menghentikan denyut yang menyiksa ini adalah dengan melepaskan sumpah penjaga terakhir. Artinya, ia harus menghapus seluruh warisan keluarganya, membubarkan Ordo yang telah ada selama ribuan tahun,
membiarkan kerajaan kehilangan mujizatnya untuk selamanya. Ia memejamkan mata. Di dalam pikirannya, ia melihat wajah rakyat yang ketakutan dan tanah yang sekarat. Dengan satu gerakan yang penuh determinasi, Kyle tidak memegang batu itu untuk menyimpannya. Ia merengkuh pusaran energi itu, merasakan panas yang membakar telapak tangannya, dan menarik jantung Aterion keluar dari paksaan altar. Saat ia mengangkat batu itu, retakan besar muncul tepat di bawah kakinya. Sebuah celah dalam yang menembus hingga ke inti bumi. Kyle berdiri di tepi retakan bumi yang menganga tepat di bawah altar. Panas yang keluar dari kedalaman tanah menerpa wajahnya, bercampur dengan pendaran merah dari jantung Aterion yang ia dekap. Di atas sana, ia bisa mendengar teriakan para pengawal kerajaan yang mulai mendobrak pintu ruang bawah tanah. Mereka datang atas perintah raja untuk merebut kembali batu itu. Namun, Kyle tidak lagi ragu. Ia menatap batu kristal di tangannya. Denyutnya kini terasa seperti detak jantung seorang yang sedang sekarat dan memohon untuk dilepaskan. Ia menyadari bahwa selama ribuan tahun, manusia telah menjadi parasit bagi sisa hidup dewa ini. Sudah cukup, bisiknya. Kembalilah pada istirahatmu. Kyle melepaskan sumpahnya. Di dalam batinnya, ia memutus ikatan gaib yang menghubungkan garis keturunannya dengan batu itu. Secara simbolis, ordo penjaga berakhir di detik ini. Ia merentangkan tangannya di atas jurang kegelapan itu. Perlahan, ia membuka jemarinya. Jantung Aterion jatuh. Batu itu terjun ke dalam kegelapan kawah, meninggalkan jejak cahaya emas yang semakin mengecil, hingga akhirnya tertelan sepenuhnya oleh inti bumi. Selama beberapa detik, dunia seolah menahan nafas. Segalanya membeku. Suara perang di kejauhan, teriakan orang-orang, bahkan angin pun berhenti berhembus. Lalu terdengar satu denyut terakhir. Sebuah dentuman rendah yang merambat dari dasar bumi, menggetarkan setiap tulang di tubuh Kyle dan menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Seketika, cahaya merah di langit memudar. Pendaran magis yang menyelimuti tubuh para prajurit di medan perang lenyap, menyisakan manusia-manusia biasa yang kelelahan dan penuh luka. Tanaman yang tumbuh secara tidak alami mulai layu kembali ke ukuran normalnya. Keajaiban itu hilang. Di dalam ruang bawah tanah yang kini mulai gelap, Kyle berlutut. Lampu-lampu minyak telah padam. Suara bising dari mesin dunia yang dipaksa bekerja kini digantikan oleh kesunyian yang murni. Tidak ada lagi sihir. Tidak ada lagi mujizat instan. Hanya ada keheningan malam yang jujur.
Kael menarik napas panjang. Udara tidak lagi terasa panas dan berbau belerang. Meskipun kuil di sekelilingnya hancur, ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bumi di bawah kakinya tidak lagi menjerit. Pagi berikutnya tiba tanpa cahaya yang mengancam. Matahari terbit dengan warna kuning yang jujur, menyinari kerajaan yang kini harus belajar berjalan dengan kakinya sendiri. Perang itu berhenti, bukan karena satu pihak menang, melainkan karena gempa bumi malam itu memaksa kedua pasukan untuk mundur dan menyadari betapa kecilnya ambisi manusia di hadapan kemarahan alam. Raja Valor kehilangan sebagian besar kekuasaannya yang bersandar pada mukjizat. Namun ia mendapat sesuatu yang lebih berharga. Ia belajar memimpin dengan kebijaksanaan, bukan dengan sihir. Tanah yang tadinya kering mulai pulih perlahan. Tidak ada lagi gandum yang tumbuh dalam semalam. Petani kini harus menabur benih, merawatnya, dan menunggu musim panen dengan sabar. Namun buah yang dihasilkan kini terasa manis dan nyata, bukan sekadar ilusi yang dipaksakan. Kael tidak lagi memakai jubah kebesarannya. Ia tinggal di reruntuhan kuil yang kini mulai ditumbuhi bunga-bunga liar yang asli. Ia menjadi penjaga jenis baru, bukan penjaga batu ajaib, melainkan penjaga keseimbangan. Orang-orang mulai menceritakan legenda baru tentang malam itu. Legenda tentang seorang pria yang berani memadamkan cahaya agar dunia bisa melihat bintang yang sebenarnya. Mereka berkata, jantung Aterion berhenti berdetak agar manusia belajar mendengarkan detak jantungnya sendiri. Keajaiban tidak hilang. Ia hanya berpindah dari altar batu ke dalam tangan-tangan manusia yang mau bekerja keras dan saling mengasihi. Kael menatap cakrawala yang tenang. Ia tahu dunia tanpa sihir mungkin lebih berat. Namun di dunia inilah manusia benar-benar menjadi hidup. Kisah Kael telah usai, dan kini tiba waktunya bagi kisahmu untuk beristirahat. Sama seperti kerajaan Valor yang melepaskan mukjizatnya untuk mendapatkan kedamaian, kau pun boleh melepaskan segala beban pikiranmu malam ini. Kau tidak perlu menjadi penjaga bagi semua masalahmu saat ini. Kau tidak perlu memastikan semuanya selesai dalam satu malam. Biarkan duniamu menjadi sunyi sejenak. Biarkan jantung kecemasanmu melambat, mengikuti ritme nafasmu yang semakin tenang. Rasakan tubuhmu yang kini bersandar sepenuhnya pada tempat tidur. Tidak ada perang yang harus dimenangkan. Tidak ada altar yang harus dijaga. Kau aman di dalam kegelapan.
yang ramah ini. Dunia di luar sana akan terus berputar, dan alam akan merawat dirinya sendiri selagi kau terlelap. Percayalah pada keseimbangan malam ini. Tarik nafas panjang dan lepaskan semuanya. Biarkan dirimu larut dalam keheningan yang murni. Sihir yang paling nyata adalah saat kau mampu memaafkan hari ini dan menyambut tidur dengan hati yang ringan. Selamat tidur. Semoga mimpimu membawamu ke tempat di mana cahaya dan kesunyian berdansa dengan indah.